Salam, selamat pagi. Hari ini, Sabtu 14 Februari tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Matius pasal 13 ayat 31-35, dan yang kedua, Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai ke 20. Ayat nats terdapat pada Mazmur pasal 92 ayat 10 berbunyi, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 berbunyi, Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Renungan berjudul, Hidup dalam Pemeliharaan Tuhan. 14 Februari bagi sebagian besar orang menjadi begitu istimewa. Banyak orang menyiapkan coklat dan rangkaian bunga untuk merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Dunia merayakannya dengan bunga, coklat, hadiah, dan kata-kata manis sebagai tanda cinta atau kasih sayang. Terlepas dari adanya pro dan kontra perayaan Valentine, sungguh menyenangkan hadirnya Hari Kasih Sayang di tengah segala resistensi yang tengah menguji persekutuan kita. Saat kepelbagaian diragukan, nilai kebersamaan mulai luntur, dan perbedaan memicu konflik, hadirlah Hari Kasih Sayang. Satu hari yang mengingatkan kita untuk saling mencintai dan mengasihi. Momentum yang bisa membuka mata hati kita semua bahwa kasih sayang sangat penting untuk ditumbuhkan. Ya, kasih sayang yang tercermin dalam keberadaan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Kasih-Nya memelihara, melindungi, dan menguatkan. Kasih yang berasal dari Tuhan sendiri dan mengajarkan kita untuk merasakan bahwa hidup yang penuh makna bukan diukur dari seberapa banyak kita dicintai dan mencintai, tetapi dari bagaimana kita hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Kitab Mazmur pasal 97 ayat 10 menceritakan bagaimana Tuhan memelihara nyawa orang-orang yang mengasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 yang menggambarkan bagaimana jemaat mula-mula hidup dalam takut akan Tuhan. Persekutuan mereka dibangun di atas dasar kasih dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Sesungguhnya semua orang pantas dicintai, semua orang pantas disayangi. Bagaimanapun keadaan mereka, bukan manusia yang menjaminnya, melainkan Tuhan. Bukankah Kristus datang ke dunia membawa dan mengajarkan cinta kasih? Oleh karena itu, di tengah suasana kasih, marilah kita mengingat kembali bahwa kasih terbesar bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan yang memelihara hidup kita setiap hari. Kasih-Nya tidak bersyarat dan tidak berubah, meski situasi dan musim kehidupan berganti. Mari kita bergiat meneladani kasih Tuhan dengan saling mengasihi, menjaga, dan menguatkan satu sama lain setiap hari. Jangan ragu menebar kasih sayang di mana saja dan pada siapa saja, bahkan pada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita. Balaslah kejahatan mereka dengan kasih sayang. Doa, terima kasih ya Tuhan, atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang menguatkan hidup kami setiap hari. Ajar dan mampukan kami untuk hidup dalam kasih dan takut akan Engkau, supaya melalui kami, orang lain pun merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Amin. Ditulis oleh Pendeta Komang Agus Juliawan. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.